Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin bersudut pandang tentang apa yang saya ketahui, yaitu tentang Dajjal. Banyak diceritakan tentang Dajjal. Diceritakan Dajjal adalah sosok yang sangat besar, yang sangat perkasa, yang sangat luar biasa. Dia digambarkan sosok raksasa yang konon katanya bermata satu. Dan sekarang dia sedang dibelenggu oleh sebuah rantai yang sangat kuat. Bahkan Dajjal yang begitu perkasa tidak bisa lepas, belum bisa lepas dari belenggu kekuatan rantai tersebut. Begitu kuatnya seorang Dajjal ternyata kalah dililit oleh sebuah rantai. Kalau bagi saya, banyak orang yang sedang bermimpi membayangkan Dajjal seperti ini, seperti itu. Padahal ketika kita bangun, Dajjal itu nyata. Dajjal itu sangat nyata, saudaraku. Dan Dajjal itu ada di sekeliling kita. Cuman kita belum bisa merasakan, apalagi melihat keberadaan Dajjal. Kalau dalam sudut pandang saya, itu simbol zaman, simbol akhir zaman. Dajjal itu simbol akhir zaman. Apa di situ simbolnya? Bermata satu, berwujud besar, kuat, dan ada lagi rantai yang lebih kuat daripada Dajjal itu sendiri, yang sampai hari ini belum bisa melepaskan diri. Karena ketiganya itu berkaitan. Besar,
kuat, perkasa, bermata satu, dan sekarang masih terikat oleh rantai. Apa sebenarnya pesan yang ada di sini, di kalimat ini? Tapi ini sekali lagi, ini sudut pandang saya. Siapa tahu ada kebenaran. Rantai itu adalah ikatan kelompok. Besar tubuhnya Dajjal, besar ikatan kelompok itu. Bermata satu, dia tidak pernah melihat ada kebenaran satu pun di luar kelompoknya. Inilah perwujudan dari Dajjal. Bukankah jelas di dalam kita berkelompok, baik di dalam satu organisasi kemasyarakatan, baik di dalam keagamaan, kepercayaan, atau apapun itu namanya, mereka atau kita sedang membuat rantai yang akan mengikat kuat bahkan sampai hari ini masih banyak yang belum bisa melepaskan diri dari belenggu-belenggu tersebut. Saya tidak sedang bermimpi. Ini keyakinan yang saya temukan. Dan ini saya sampaikan. Siapa tahu ada saudara-saudariku yang bisa terbangun dari tidurnya. Apapun kepercayaan kita, apapun golongan kita, apapun organisasi kita, tidak akan pernah bisa dibawa masuk ke wilayah Dat Maha Suci hidup atau Tuhan. Ketika kita masuk ke wilayah itu, harus benar-benar murni, harus benar-benar suci. Dan suci itu tidak bisa kita mengakuinya. Ketika kita bisa bertemu dengan Dat Maha Suci, maka itulah suci. Karena kita dapat stempel, diakui, diizinkan untuk bisa bertemu dengan Dat Maha Suci hidup. Begitu sederhananya kalau menurut saya.
Begitu simpelnya. Tidak berliku-liku, tidak berbelit-belit. Karena yang berliku-liku dan yang berbelit-belit itu tentang akal. Kenapa Dajjal itu bermata satu? Bukankah kalau memandang sebelah mata, itu matanya yang melihat tinggal satu? Karena kita melihat, kenapa kita melihat dengan sebelah mata? Karena kita terikat oleh rantai, terbelenggu oleh rantai. Kalau tidak begini, salah. Kan itu melihat apapun yang terjadi di luar yang kita yakini, secara tidak langsung atau langsung, itu kita sudah memvonis salah. Padahal pada hakikatnya tidak ada satu kejadian pun yang salah di luar diri kita. Kenapa? Karena itu semua diizinkan oleh Maha Hidup. Karena mereka bisa bergerak seperti itu karena ada hidup di dalam wujudnya. Kalau bagi saya ini real, ini nyata, benar-benar nyata. Mengapa yang begitu nyata? Kok begitu sulit kita untuk menjangkaunya? Ini tentang sudut pandang saya. Dan sudut pandang saya ini tidak harus menjadi sudut pandang panjenengan semua. Karena saya sedang menikmati sudut pandang saya. Siapa tahu ada kebenaran di sana. Karena bagi saya, ketika kita terbangun, ketika kita bangun, itu nyata seluruhnya. Nyata seluruhnya. Hanya orang yang tertidurlah yang akan menemui mimpi. Maka bangunlah dari mimpi tersebut untuk melihat kenyataan. Karena kenyataan itu adalah sadar, kesadaran. Mohon maafkan saya jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.